내가 우장석이다. Hai guys, welcome to Lia Viva Channel. Bagi kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke guys, pada segmen kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang berasal dari Korea Selatan. Film ini berjudul No Mercy. Film No Mercy adalah sebuah film yang berasal dari Korea Selatan yang rilis pada 1 Januari 2019 lalu. Film ini bergenre aksi dan dibintangi oleh Lee Seung dan juga Park Se-won. Alur film ini bermula ketika ada seorang kakak perempuan yang bernama Park In-hye baru saja keluar dari rumah tahanan karena sebuah kasus kekerasan. In-hye kemudian berbelanja beberapa hal untuk keperluannya di rumah. Ketika sedang berjalan menuju rumah, tiba-tiba ada seorang anak SMA yang berlari dan memeluk In-hye dari belakang. Gadis itu tak lain adalah Park In-hye yang merupakan adiknya. Mereka pun segera pulang untuk melepas rindu. In-hye dan juga Eun-hye adalah dua kakak beradik yang hanya tinggal berdua di sebuah rumah sewa. Ketika sedang makan malam, In-hye memberikan Eun-hye sebuah jepit rambut yang cantik. Eun-hye sangat bahagia menerima hadiah tersebut. Pada malam harinya, Eun-hye berkata bahwa ia ingin sekali membolos sekolah esok harinya. Namun In-hye justru melarang. In-hye berkata bahwa Eun-hye harus menurut kepadanya, seperti janjinya kepada ayah mereka. Keesokan harinya, In-hye mendapati adiknya telah pergi bersekolah. Ternyata Eun-hye meninggalkan hadiah untuk kakaknya itu. Ia memberikan sebuah baju berwarna merah dengan sepasang sepatu yang senada. In-hye sangat terharu dengan pemberian dari adiknya itu. Ketika Eun-hye ingin pulang, ternyata ada beberapa temannya yang senang merisaknya dan memanfaatkan Eun-hye dikarenakan kekurangan yang dimiliki olehnya. Eun-hye adalah seorang anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah biasa. Eun-hye kemudian dibawa oleh teman-temannya untuk menemui beberapa laki-laki. Ternyata Eun-hye dimanfaatkan oleh mereka untuk menjebak beberapa laki-laki hidung belang untuk diperas uangnya. Eun-hye mereka jadikan tumbal dan mereka akan datang sesuai dengan arahan Eun-hye, kemudian mendapatkan uang. Sementara itu, In-hye semakin gelisah karena adiknya belum juga pulang hingga malam hari. Ia mencari kesana kemari namun tak menemukan Eun-hye dimanapun. Di pagi harinya, In-hye menuju sekolah adiknya untuk mencari tahu keberadaannya. Ia pun menemui guru kelas Eun-hye dengan harapan dapat dibantu untuk menemukan Eun-hye. Namun, guru kelas tersebut justru berkata bahwa biasanya anak muda seringkali kabur dari rumah. Ia meyakini bahwa Eun-hye akan pulang dengan segera. Guru kelasnya bahkan menyalahkan In-hye bahwa ia tidak seharusnya membiarkan Eun-hye berangkat dan pulang sekolah sendirian. Eun-hye juga harusnya dimasukkan ke sekolah luar biasa, bukannya di sekolah biasa. Ketika ingin pergi, salah satu teman Eun-hye memberitahu In-hye tentang sebuah video yang berisi pembulian atas adiknya. In-hye sangat geram melihat hal tersebut. Ia kemudian menemui teman-teman Eun-hye yang ada di dalam video itu. Tidak butuh waktu lama, In-hye yang merupakan mantan atlet taekwondo dan pernah bekerja sebagai bodyguard tersebut dengan mudah dapat melumpuhkan mereka. Teman laki-laki adiknya tersebut akhirnya mengakui bahwa pada awalnya ia memang tidak bermaksud menjual In-hye. Teman laki-laki adiknya tersebut akhirnya mengakui bahwa pada awalnya ia tidak bermaksud menjual Eun-hye. Ia hanya ingin memeras para orang tua hidung belang. Namun pada malam itu, Eun-hye sedang bersama dengan seorang gangster. Dan tentu saja mereka tak berani untuk melawan. In-hye kemudian menelpon ke kantor yang tertera di dalam kartu nama tersebut, namun nomornya tidak dapat dihubungi. Laki-laki itu kemudian membawa Eun-hye dan menjualnya kepada seorang bos mucikari. Bos tersebut membayar 10 juta won untuk mendapatkan Eun-hye. Eun-hye kemudian didatangi seorang wanita yang akan menggantikan pakaian Eun-hye agar terlihat cantik, tetapi ia berperilaku kasar kepadanya. Sementara itu, In-hye mendatangi kantor Happy Cash Credit yang merupakan kantor milik laki-laki yang menjual Eun-hye. In-hye tidak menemukan laki-laki tersebut dan hanya menemukan karyawannya. Karyawannya berkata bahwa ia tidak mengetahui rumah bosnya dan hanya mengetahui plat mobilnya saja. Berbekal informasi yang didapatinya dari anak buah laki-laki tersebut, In-hye kemudian menuju sebuah gedung dan mulai mencari mobil dengan plat tersebut. Sementara itu, bos mucikari yang telah dilukai organ intimnya oleh Eun-hye sangat marah dan ingin mengembalikan Eun-hye kepada laki-laki itu. Pada saat itu, In-hye mengikuti mobil tersebut dan menanyakan keberadaan Eun-hye. Bukannya memberitahu, laki-laki tersebut justru meremehkan dan tak ingin memberitahu keberadaan Eun-hye. In-hye kemudian menabrakkan mobilnya dan membuat laki-laki itu cedera. Tak butuh waktu lama baginya untuk menumbangkan laki-laki tersebut dengan menggunakan alat setrum.
Begitu tersadar, Ine ternyata telah meletakkan seutas tali di leher pria tersebut dan mengancam akan mencekiknya jika ia tidak mengantarkannya ke tempat Eunhye berada. Namun, pria licik itu kemudian sengaja menabrakkan mobil tersebut agar mereka celaka. Mereka kemudian saling serang dengan sengit. Ine pada akhirnya mematahkan tangan pria tersebut dan membuatnya tak sadarkan diri. Ia kemudian merebut ponsel pria itu dan menghubungi bos mucikari yang memiliki Eunhye. Sesampainya di sana, ia menemukan wanita tersebut menggunakan jepit rambut Eunhye yang ia hadiahkan beberapa waktu lalu. Ine semakin yakin bahwa Eunhye berada di gedung itu. Wanita tersebut kemudian dibawa Ine menemui bosnya dan ternyata Eunhye telah dibawa oleh seseorang yang membayar sebesar 10 juta won. Wanita tersebut juga memberikan sebuah nomor telepon sebuah minimarket yang dihubungi oleh Eunhye sebelumnya. Ine segera bergegas menuju minimarket tersebut. Sesampainya di sana, istri sang pemilik mengaku tak menerima telepon dari adiknya. Ketika suaminya keluar, ia terlihat sangat gugup. Ine bertanya dengan lantang dan akhirnya pemilik minimarket tersebut mengakui bahwa sebelumnya ia juga telah beberapa kali melecehkan Eunhye karena Eunhye dinilai gampang dan tidak normal. Ine sangat marah dan kemudian menjepit tangan pemilik toko itu beberapa kali hingga putus. Tak hanya sampai di situ, pemilik minimarket ternyata tak melecehkan Eunhye sendirian. Temannya yang merupakan seorang fotografer juga melakukan hal yang sama kepada Eunhye. Ine segera menemui fotografer itu dan membalaskan dendam Eunhye. Selain itu, pemilik sebuah bengkel ternyata ikut andil dalam kasus pelecehan yang dialami oleh Eunhye. Setelah menghabisi fotografer, Ine kemudian menemui pemilik bengkel dan menginjak tangannya hingga berdarah. Pemilik bengkel tersebut akhirnya mengakui bahwa ada seorang politisi yang menginginkan Eunhye. Ialah yang memerintahkan asistennya untuk menebus Eunhye sebesar 10 juta won kepada bos mucikari. Ine langsung ingat jika politisi itulah yang telah memenjarakan dirinya karena politisi tersebut telah memberikan narkoba dan melecehkan Eunhye. Ine menusuk mata politisi tersebut dan membawa Eunhye pergi. Hal inilah yang menyebabkan Ine mendekam di dalam penjara karena kasus penyerangan. Setelah itu, Ine kemudian menelpon ajudan politisi tersebut dan mengatakan bahwa ia tahu si ajudan sedang bersama Eunhye. Ternyata politisi tersebut telah lama ingin menghabisi Ine dan Eunhye. Hanya saja ajudan itu selalu mengulur waktu dan bahkan melindungi mereka berdua. Ine kemudian bergegas mendatangi rumah singgah sang politisi. Ia menodongkan sebuah pistol di kepala politisi itu dan menanyakan keberadaan Eunhye. Politisi itu malah mengejeknya dan meremehkan Ine. Karena sedikit teralihkan, Ine akhirnya diserang oleh politisi itu dan ia pun segera memerintahkan para bodyguardnya untuk menghabisi Ine. Namun, Ine berhasil melumpuhkan semua bodyguardnya. Ine kemudian mengejar politisi itu yang kabur menggunakan mobil. Politisi itu berhasil tertembak namun tetap melajukan kendaraannya. Sementara itu, ajudan sang politisi memberitahukan Ine posisi mereka. Namun, ia ketahuan dan harus digantung serta dimusnahkan oleh politisi tersebut. Ketika politisi itu dan anak buahnya sedang mengubur sang ajudan, Ine datang dengan mobilnya dan menyerang mereka. Target Ine hanyalah sang politisi. Ketika hampir tumbang, Ine melihat Eunhye yang telah tak berdaya. Ia pun kembali melawan dan akhirnya semua anak buah sang politisi pun tumbang. Ine kemudian mendatangi politisi itu dan menyerangnya. Ine pun tertikam dan terluka. Setelah pertarungan yang cukup sengit, sang politisi itu akhirnya dapat ditumbangkan oleh Ine. Setelah itu mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut.